إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan mulai yaitu membuka pelajaran baru, yaitu kita akan baca satu kitab yang membahas satu bidang ilmu, yaitu ilmu alat, yaitu usul fikih. Insyaallah kita akan menggunakan kitab Al-Waraqat, ya. Kan tapi sebelum kita masuk ke yaitu isi atau matan dari kitab Al-Waraqat, kita sampaikan ya, sedikit tentang muqaddimah ya berkenaan dengan ilmu usul fikih. Ya, ilmu usul fikih ini bisa kita katakan menjadi dasar atau pondasi dari ilmu fikih ya. Sehingga hukum-hukum yang ada pada fikih ini nanti didasarkan pada kaidah-kaidah usul ya, kaidah-kaidah usul yang telah ditetapkan ya. Nah, ilmu usul fikih ini yang sudah dipelajari ya di berbagai tempat. Maka di awal-awal Islam ya, di masa sahabat ya, di Sodril Islam, maka ini belum muncul ya menjadi satu cabang ilmu tersendiri ya. Ini kita sampaikan muqaddimah di kitab Al-Khulasah di Usul Fikih, yaitu karangan Dr. Muhammad Hasan Haitu. Ya, beliau mengatakan bahasanya ilmu usul fikih yang kita pelajari pada masa sekarang ini ya belum diketahui menjadi satu cabang ilmu tersendiri di masa awal-awal Islam ya. Ya, jadi para salaf, sahabat, tabi'in ya, dan yang lainnya di awal-awal Islam itu mereka ya belum butuh terhadap kaidah-kaidah usuliyah ya. Ya, karena di sini dikatakan limakana indahum minal malakah al-lughawiyah as-salimah. Karena mereka para sahabat, kemudian para tabi'in, salafus saleh ini sudah mempunyai kemampuan bahasa yang masih murni ya, masih bagus ya, belum tercampur kemudian dengan yaitu bahasa-bahasa yang lain ya, belum dimasuki dengan kemudian pengaruh-pengaruh di luar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab masih murni dan mereka semua mempunyai kemampuan ya, yaitu kemampuan bahasa Arab yang masih murni, masih kuat, yang dengannya mereka bisa yaitu mengambil kaidah-kaidah dalam memahami nas ya, yang nas tersebut yaitu berupa atau dengan bahasa Arab ya. Sehingga dengan semata-mata mereka mempunyai kemampuan dalam hal bahasa Arab, kemudian bisa memahami nas dengan baik ya, sebagaimana mereka tahu bahasanya yaitu fa'il itu marfu ya, kemudian bahasanya ini ma itu adalah ya wudi'at lil umum, ma itu adalah untuk umum ya. Kemudian ma itu digunakan untuk yang tidak berakal secara hakiki dan digunakan untuk yang berakal secara majas. Ini hal-hal yang mereka sudah mereka ketahui sehingga tidak perlu atau mereka belum butuh ya, tidak butuh yang namanya ilmu usul fikih. Ya, dan usul fikih ini ya, ini diambil dari mana? Juga diambil dari lughah, dari bahasa. Sedangkan mereka sudah menguasai apa? Bahasa Arab. Ya, sebagaimana dikatakan mereka itu bisa mengetahui yaitu qawaid lughah
ya, maka juga mereka bisa mengetahui qawaid, kaidah-kaidah yang lain ya. Dan mereka sudah mengetahui bahasanya ijma itu hujah ya. Secara doruri sudah mengetahui ijma ini hujah. Ijma di sini salah satu bagian dari pembahasan di pelajaran usul fikih ya. Mereka tidak mempelajari tentang ijma seperti apa, kan tapi sudah satu yang doruri, mereka itu sudah mengetahuinya. Kemudian bahwasanya qiyas ya, wa anal qiyas hujah, qiyas itu juga hujah, itu mereka juga sudah mengetahui. Sehingga mereka juga tidak membutuhkan yaitu pelajaran tentang ilmu hadis ya, cara tersendiri ya. Dan ilmu hadis ini ya, tentang mabahis as-sunnah ini juga dipelajari di usul fikih ya. Nah, mereka generasi awal ya tidak butuh yaitu satu teori-teori khusus tentang ilmu hadis ya, tentang ilmu hadis. Karena apa? Ya karena mereka langsung berhubungan langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga tidak ada yang memperantari mereka, sehingga apa yang mereka dengar kemudian konsekuensinya mereka amalkan ya, tanpa ada disitu perselisihan ya, karena mereka dekat dengan sumber yaitu dalil ya, dalam ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka teori-teori tentang hadis ya muncul ketika setelah itu. Nah, ketika orang yang mendengar itu tidak langsung mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ada melalui beberapa perantara. Nah, kemudian muncullah satu cabang ilmu, satu teori ilmu yang membahas tentang yaitu masalah hadis ya. Nanti hadis ini menjadi dihukumi sahih atau dhaif, maka ini muncul belakangan ya. Nah, kenapa muncul kemudian ilmu-ilmu usul fikih, kemudian ilmu hadis? Ya, ini diantaranya adalah karena saat Islam ini sudah meluas ya. Kemudian kemampuan bahasa Arab ini semakin melemah. Maka para ulama ini butuh untuk menulis ya, membuat satu susunan yaitu kaidah-kaidah yang berdasarkan ilmu bahasa ya, karena bahasa sudah tercampuri, bahasa Arab tercampuri dengan bahasa yang lain ya, karena ada perluasan wilayah ya, kemudian para sahabat menyebar ya, jadi kemampuan bahasa Arabnya sudah mulai melemah, sehingga butuh hal tersebut, yaitu butuh satu yaitu susunan kaidah-kaidah ya, yang kaidah-kaidah usul fikih didasarkan pada kaidah-kaidah bahasa. Nah, kemudian tadi sudah kita sebutkan ketika kondisinya ya, yaitu antara generasi-generasi setelahnya, setelah salafus saleh ini, kemudian jaraknya jauh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disitulah butuh apa? Perantara antara generasi tersebut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perantara-perantara inilah yang kemudian perlu ditetapkan, apakah perantara ini bisa dipercaya, hafalannya apakah kuat atau tidak, ketakwaannya bagaimana. Nah, ini nanti akan mempengaruhi status dari hadis, sehingga para ulama membutuhkan yaitu satu susunan ilmu ya untuk membahas tentang yaitu hadis yang sampai kepada generasi tersebut, apakah nanti hadisnya sahih atau hadisnya dhaif dan seterusnya, sehingga dikenal Nabi dengan ilmu mustalah hadis. Nah, kemudian ilmu usul fikih ini ya, yang masyhur yaitu adalah yang awal kali menulis ilmu usul fikih, menyusun, yaitu imam kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya, beliau menulis satu cabang ilmu usul fikih dalam satu kitab tersendiri, yaitu namanya kitab Ar-Risalah. Ini kitab ini menjadi kitab pertama ya, teranggap sebagai kitab pertama dalam hal ilmu, dalam ilmu usul fikih ya, dalam dunia Islam. Kitab pertama di bidang usul fikih ya,
itu adalah kitab Ar-Risalah karangan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Nah, kemudian setelah itu datanglah ulama-ulama ya, ulama-ulama lain setelah Imam Syafi'i di semua mazhab, di berbagai mazhab mereka menulis yaitu cabang ilmu yang besar ini ya, yaitu cabang ilmu usul fikih. Ya, dan mereka ketika menulis ini mempunyai cara atau metode tersendiri. Ada metode-metode dalam penulisan ilmu usul fikih. Ya, di antara metode tersebut atau bisa kita klasifikasikan menjadi dua ya. Bisa kita tulis. Yaitu metode penulisan usul fikih. Turukul kitabah fi usulil fikih. Yang pertama yaitu thariqatul mutakallimin. Kemudian yang kedua, thariqatul fuqaha. Nah, jadi metode yaitu penyusunan yaitu ilmu atau kitab usul fikih bisa dikelompokkan menjadi dua metode besar. Yang pertama thariqatul mutakallimin, yang kedua thariqatul fuqaha. Adapun thariqatul mutakallimin ini adalah metode yang ditempuh oleh mayoritas ulama usul fikih atau jamahir ya, hampir semua ya, kecuali nanti Hanafiyah ya. Jika ini ditempuh oleh ulama Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah dan yang lainnya selain Hanafiyah. Jadi ini metodenya jamahir ulama usul. Mutakalim ini metode jamahir ulama al-usul. Jadi mayoritas atau hampir semua ulama usul fikih itu ketika menulis menggunakan thariqatul mutakallimin. Nah, kalau thariqatul fuqaha ini ditempuh oleh al-Hanafiyah. Ya. Di mazhab Hanafi ini dengan menempuh yaitu thariqah yaitu thariqah al-fuqaha. Ya, jadi ada dua ya. Thariqatul mutakallimin, thariqatul fuqaha. Nah, ini ada dua yaitu thariqah atau metode besar. Nah, masing-masing ini punya yaitu ciri ya, atau cara tersendiri. Yang secara ringkasnya kalau thariqatul mutakallimin ini usul fikih disusun tersendiri. Nah, kemudian nanti tanpa melihat furuknya, tanpa melihat fikihnya ya, jadi sehingga terpisah ya. Adapun thariqatul fuqaha yaitu thariqahnya ulama Hanafiyah, ini usul fikih ditulis yaitu dengan melihat hukum-hukum fikih dari furuknya yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya atau murid-muridnya, kemudian diambil dari situ kaedah-kaedah, kemudian ditetapkan yaitu kaidah usuliyah. Nah, untuk lebih detailnya yaitu tentang thariqah al-mutakallimin dan thariqatul fuqaha beserta kitab-kitab yang mewakili dari thariqatul mutakallimin dan thariqatul fuqaha insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.